Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini gua akan bahas salah satu koin meme atau koin micin yang cukup banyak diperbincangkan oleh orang-orang ya. Dan juga kalau nggak salah, koin micin ini atau koin meme ini itu juga bisa dibilang didukung atau di hold oleh salah satu influencer yang cukup terkenal gitu loh. Ya Kapten sekian lah ya, kalian pasti kenal gitu. Jadi di sini gue akan hanya untuk mereview aja, tapi baik lagi sebelum kita memulai membahas project coin meme atau coin micin seperti ini, harus gue sampaikan dulu adalah do your own research, dan juga berinvestasi di koin-koin seperti ini itu ada namanya resiko ya, ada namanya resiko high risk kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen high return, udah pasti high risk juga. Easy come, easy go, simple kayak gitu. Jadi kan harus tahu resikonya kehilangan aset kalau terjadi dump harga dan lain-lain yang tidak kita inginkan. Kayak gitu sebelum kalian membeli atau masuk ke dalam project-project seperti ini. Oke ya, langsung kita mulai aja sekarang. Jadi di sini adalah namanya buff.dogecoin.io ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini websitenya, Buff Dogecoin, the king of memes ya. Jadi dia mengklaim bahwa dia ini adalah buff itu bisa dibilang selanjutnya gitu ya, kayak evolusinya dari Dogecoin. Cuma apa ya? Cuma tetap ini berbeda karena ini dalam bentuk token. Walaupun dia namanya Buff Dogecoin ya, namun ini adalah token. Kenapa? Karena dia nggak punya blockchain-nya sendiri. Kalau Dogecoin itu memang sebuah koin karena dia memiliki blockchain sendiri, yaitu Doge, blockchain itu Doge ya, seperti itu. Nah, kita baca dulu di sini. Kita langsung lihat ke sistem mekanismenya ya, dan juga total supply-nya. Jadi si Buff Dogecoin ini di CoinMarketCap saat ini di ranking 4.283 ya. Sifatnya itu token, harganya tuh di angka 0,00 sekian rupiah. Kalau kita jadiin US ya, kalian bisa tinggal lihat itu ya 0,000000506 ya. Nggak tahu tuh nolnya berapa. Jadi dengan modal kalian yang kecil, kalian bisa mendapatkan token dia ini dalam jumlah banyak ya. Seperti inilah jumlah koin micin. Kenapa? Karena dia memiliki maksimal supply itu di angka 1 kuadrilion ya. Jadi maksimal supply ini 1 kuadrilion. Sirkulasi supply-nya itu sebenarnya 888 triliun ya, 88 triliun. Cuma di sini belum diupdate ya untuk sirkulasi supply-nya. Oke, jadi kalian bisa lihat ya untuk chartnya di sini, dia kemarin sempat ngepump ya lumayan tinggi dengan volume transaksi 24 jam itu di angka 154 million dollar. Cuma saat ini dia kayak sideways aja ya. Jadi udah masuk stabil nih harganya nih kayak gitu. Nah, kita lihat projectnya. Nah, seperti koin micin lainnya, mereka memiliki sistem fungsi tax ya, tax sharing wallet holder ya, di mana setiap kali melakukan transaksi, baik itu menjual, baik itu membeli maupun kalian mentransfer ya, ini kalian dikenakan biaya tax atau pajak sebesar 10%, di mana 10% ini dibagi menjadi dua. 5%-nya itu adalah diberikan sebagai reward ya untuk para holder buff Dogecoin lainnya kayak gitu. Jadi kalau kalian, contoh ya, kalian punya tokennya si Buff Dogecoin ini di wallet kalian. Nah, maka nanti perlahan-lahan seiring berjalannya waktu, koin kalian itu bisa bertambah dengan sendirinya. Dari mana? Dari 5% ini. Jadi setiap ada orang melakukan pembelian, penjualan, transfer, mereka akan dikenakan pajak. Nah, pajak ini akan dibagikan ke para seluruh wallet holder. Namun kalian bukan dapat 5% ya. Maksudnya adalah 5% itu dipecah ke seluruh holder. Kayak gitu. Nah, nanti token kalian akan bertambah sendiri. Lalu 5% lagi itu akan masuk ke liquidity. Ya, jadi dia liquidity-nya itu sudah di lock di LP token di PancakeSwap. 5% itu akan masuk ke dalam likuiditas kayak gitu, sehingga likuiditasnya akan terus bertambah meskipun ada orang yang melakukan penjualan, pembelian, dan juga ada burning system ya, seperti itu. Lalu yang lainnya, dia ada fitur auto and manual burn ya. Jadi dia akan terus melakukan burning dengan sistem itu 2 kali lipatnya dari burning sebelumnya, dan itu dilakukan secara manual kayak gitu. Lalu fitur selanjutnya adalah charity wallet ya. Jadi dia punya wallet charity untuk, karena dia temanya ini adalah doge ya atau anjing ya, maka dia fokusnya itu, ceritanya itu untuk menyelamatkan hewan-hewan dari
lingkungan-lingkungan yang kurang mendukung gitu ya. Lalu mereka juga memberikan dananya itu ke para animal shelter atau tempat penampungan hewan kayak gitu. Nah, untuk tokenomiknya, ini yang tadi ya, 5%-nya ke holder, 5% ke liquidity, jadi total 10% tax. Karena dia taxnya 10%, maka kalian ketika ingin membeli atau menjual, itu slippage-nya, ya, slippage-nya itu dibikin 12%, itu wajib, ya. Jadi kalau kalian beli di PancakeSwap, slippage-nya atur dulu 12%. Nah, ini untuk sistem burning-nya, ya. Dia percaya dengan sistem burning ini, price-nya itu atau harganya akan naik walaupun harga supply-nya turun. Jadi ketika supply-nya turun, harganya akan semakin naik. Jadi dia bikinnya grafiknya kayak gini. Ya, kalian bisa lihat ya di sini ya. Jadi ketika supply-nya semakin dikit, harga akan naik. Nah, lalu dia juga sistem burning-nya ini menggunakan sistem double, ya, double burning. Jadi contoh maksudnya apa? Contoh dia burning pertama itu 1 juta. Burning kedua itu dikali duanya dari 1 juta itu jadi 2 juta. Burning ketiganya 4 juta, jadi 2 kali lipatnya terus, 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat, dan seterusnya. Seperti itu ya. Sampai nantinya burningnya itu sampai 100% kayak gitu, sampai habis. Oke ya. Lalu dia ini fungsinya paling sisanya ya, sisanya sih paling cuma memes doang ya. Jadi dia memes lalu punya NFT. Di sini kalian bisa lihat ada NFT-nya. NFT-nya ini bisa dibeli di OpenSea ya. Jadi dia jual NFT itu di OpenSea. Lalu dia juga sudah berpartner dengan ini sebenarnya bukan partner sih, ini jatuhnya karena dia sudah listing ya. Jadi dia udah masuk Binance Smart Chain, karena kalau ketika kalian buat token di jaringan BSC itu otomatis langsung ya menjadi bagian dari BSC Scan kayak gitu. Lalu dia sudah listing di sudah muncul chartnya ya di CoinMarketCap, di CoinGecko. Nah, partnernya paling OpenSea dan Air NFT seperti itu. Jadi kalian bisa beli NFT-nya di dua tempat ini. Oke, lalu ini charity-nya yang tadi gue bilang ya. Jadi nanti dia memberikan dana untuk para animal shelter seperti itu. Nah, lalu untuk roadmap-nya seperti apa? Roadmap-nya ini dia membagi menjadi 5 fase, ya. Di mana fase pertama adalah knowledge atau pembangunan dari website, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube, meme development, dan spread awareness. Jadi ini semua fase 1 itu udah kelar. Fase 2 dia adalah fitness sebutannya, itu push influencer, list di CoinGecko, list di CoinMarketCap, increase the follower, member community, spread meme faster. Ya, jadi ini juga udah kelar ya anggapannya. Lalu fase ketiga itu food nutrition, dia third party audit, jadi sudah di audit. Lalu further marketing push, lalu list on other exchange, ya, jadi nanti dia akan listing lagi di exchange berbagai lainnya, pengajuan. Lalu sisanya sama lagi ya, larger followers, member and community, donation to animal shelter and environment issue, seperti penanaman pohon juga. Lalu musik creation, nanti dia akan buat musik ya. Lalu di fase keempat itu NFT marketplace, giveaway, super large community, meme spread like virus across the globe, future list on other exchange. Dan fase 5-nya ini more donation animal, more donation to environment, very large worldwide community across the globe. Jadi tiap fasenya dia selalu bilang komunitas kayak gitu ya. Lalu more NFT development, future ecosystem development, dan high market cap. Jadi kalau kalian lihat dari roadmap-nya, ya inilah roadmap koin micin atau koin meme ya. Jadi dia nggak punya namanya fundamental. Kalau kalian mau bilang sih ya fundamental dia paling cuma burn token doang gitu loh. Sisanya ya cuma charity, pembesaran komunitas, paling udah itu doang. Pembesaran komunitas, listing di berbagai exchange, pembesaran komunitas, listing berbagai exchange, sudah kayak gitu doang ya. Dan itu sebenarnya semua project itu juga sama, mereka fokusnya ya pembesaran komunitas dan listing di berbagai exchange, bener nggak? Jadi ya nggak punya fitur lainnya, hanya itu aja ya. Jadi ya ini adalah bisa bilang koin meme aja ya, tanpa ada namanya fundamental seperti Shiba ya. Shiba masih oke lah, kalau Shiba itu dia punya namanya Shiba Swap, lalu kalian bisa staking ya, Dick and Brewery ya, lalu dia juga ada NFT-nya juga ada, katanya NFT-nya nanti bisa buat mining juga kalau yang Shiba itu. Cuma yang NFT mining itu gue masih belum tahu rinciannya seperti apa ya. Jadi ya
It's okay kalau kalian memang suka dengan token-token micin, token-token meme ya it's okay buat buff Doge kayak gitu. Oke, paling sampai sini aja penjelasan dan pengenalan tentang buff Dogecoin ini supaya kalian tahu apa itu buff Dogecoin dan tujuannya kemana, lalu fungsi dan fitur dia apa aja ya. Memang nggak banyak yang bisa gue bahas, jadi video ini pasti singkat banget dengan video lainnya. Balik lagi yang tadi gue udah jelasin di awal, berinvestasi di token-token seperti ini adalah high risk high return ya. Jadi seperti itu, kalau kalian memang udah terbiasa dengan resiko kehilangan aset, ya mungkin ini salah satu pilihan buat kalian ya, mengumpulkan koin-koin seperti ini atau token-token seperti ini. Oke, kalau kalian suka videonya silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike, nggak apa-apa. Lalu tuliskan aja di komentar pertanyaan, saran, kritik, silahkan. Kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih, bye bye.